Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Shanti Shanti Om. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Geoteknik Tambang kelas A, semester genap 2020-2021. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai longsoran bidang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Nur Sustendi Putri, dengan NIM 07318043. Saya Devana Chandra, NIM 0731810. Saya Frank Juan Daniel Karinda, NIM 07318000017. Saya Razualdi Wahyu Citama, 0730018.048. Di sini kami akan membawakan kurang lebih 12 outline, yang dimana yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada persyaratan terjadinya longsoran bidang, yang ketiga ada kondisi umum untuk kegagalan bidang, yang keempat ada analisis kegagalan bidang yang pertama, yang kelima ada analisis kegagalan bidang kedua, yang keenam ada analisis kegagalan bidang ketiga, yang ketujuh ada analisis kegagalan bidang keempat, yang kedelapan ada kedalaman krek tegangan kritis yang pertama, yang ke-9 ada kedalaman krek tegangan kritis kedua, yang ke-10 ada pengaruh air terhadap stabilitas, yang ke-11 ada jenis penguatan, dan yang ke-12 ada kesimpulan. Untuk outline yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Dewi Fortuna. Silahkan. Ya, terima kasih Saudara Nur. Saya akan menjelaskan pengertian longsoran bidang. Longsoran bidang atau planetarium merupakan suatu tipe keruntuhan atau longsoran pada masa batuan yang bergerak dan terjadi di sepanjang bidang luncur atau bidang gelincir yang diangkat rata di mana ada satu struktur yang memotong lereng dan tergelincir dengan posisi bidang, atau ada satu bidang diskontinu atau bidang lemah yang keluar hingga menembus muka lereng. Longsoran bidang juga akan terjadi saat tension crack atau retakan yang tegak yang berada di atas atau di crash, di mana upper surface-nya akan berhubungan langsung dengan crack yang menembus ke muka lereng. Agar jenis keruntuhan ini terjadi, ada beberapa kondisi geometris yang harus terpenuhi. Yang pertama itu keruntuhan bidang terjadi pada panjang bidang geser. Misalnya ada sesar, ada join atau rekahan, ada tension crack, dan ada bidang pelapisan masa batuan. Yang kedua, ada keruntuhan bidang akan terjadi jika lereng mengalami tegangan retak pada permukaan atas dan lereng dengan tegangan retak di muka. Dan yang ketiga, ada longsoran jenis ini biasa terjadi pada permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata atau hampir sama dengan kemiringan lereng. Nah, di samping ini ada contoh gambar longsoran bidang yang terjadi pada jenjang monzonit dengan slope height-nya 20 meter. Next. Lalu ada syarat terjadinya longsoran bidang. Yang pertama itu bidang luncurnya mempunyai arah yang tidak berbentuk lingkaran. Yang kedua, arah bidang luncur sejajar atau mendekati lereng maksimum 20 derajat. Yang ketiga, kemiringan bidang luncur atau bidang gelincir lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang keempat, kemiringan bidang luncur atau bidang gelincir lebih besar daripada sudut geser dalam batuannya. Dan yang terakhir, terdapat bidang bebas atau tidak adanya gaya penahan pada kedua sisi longsoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Juan. Baik, terima kasih Saudari Dewi. Kondisi umum untuk kegagalan bidang. Bidang geser harus sejajar atau paralel atau hampir sejajar dalam T minimal 20 derajat dengan muka lereng. Kemudian kedua, kemiringan bidang harus lebih kecil dari kemiringan muka lereng, P lebih kecil dari F. Ketiga, kemiringan bidang geser harus lebih besar dari sudut gesekan bidang, P lebih besar dari P. Kemudian ujung atas permukaan luncur berpotongan dengan lereng atas atau berakhir pada retak tarik. Permukaan lepas yang memberikan tahanan geser yang dapat diabaikan harus ada dalam masa batuan untuk menentukan batas lateral dari masa batuan yang longsor. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Nur Sulistiani. Baik, terima kasih Saudara Juan. Kemudian ada analisis longsoran bidang. Yang pertama,
di mana dalam longsoran bidang itu ada dua faktor utama, yaitu ada geometri. Nah, geometri ini menjelaskan mengenai geometri lereng, keadaan lereng itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada keadaan dari air tanah atau groundwater condition, di mana air tanah ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng yang diakibatkan potensi kelongsoran lereng. Nah, di sini geometri lereng dan kondisi air tanah yang dipertimbangkan dalam analisis ini menunjukkan dua geometri, yaitu lereng yang mengalami retak tarik di permukaan atas dan lereng dengan retak tarik pada mukanya. Next. Di sini ada gambar di mana tension crack berada di atas surface, seperti gambar yang di atas, dan adanya tension crack yang berada di face, seperti gambar yang di bawah, di bagian bawah. Jadi ada dua tipe, di mana di bagian surface atau bagian atas lereng, dan di muka lerengnya, di mana masing-masing berakibat potensi kelongsoran lereng lebih besar. Namun, dimensi turunnya berbeda jika berada di upper face otomatis, bentuk longsoran seperti trapesium, dan jika tension crack yang berada di muka lereng, maka biasanya berbentuk segitiga, namun jarang berbentuk segitiga secara sempurna. Kemudian di sini diketahui di mana ZY itu ada kedalaman muka air tanah dalam tension crack, kemudian Z-nya itu adalah kedalaman dari tension crack, untuk H-nya adalah ketinggian lereng, untuk W-nya adalah berat dari blok, untuk U-nya adalah air yang berada di atas tension crack, di mana adanya joint atau slope atau sliding plane yang bertemu dengan tension crack. Otomatis, air berada di dalam tension crack, maka akan mengalir ke bawah atau elevasi atas ke elevasi bawah, sehingga U atau gaya dari water pressure di sliding surface atau permukaan geser. Namun, jika kering, maka U itu diabaikan. Kemudian ada V, di mana adanya gaya yang diakibatkan oleh air, di mana air itu memiliki gaya ke segala arah. Jadi, adanya potensi mendorong sebesar V dan bawahnya sebesar U. Walaupun tidak cenderung berat, tergantung dari ukuran tension crack-nya itu sendiri. Kemudian ada VP, di mana itu adalah sudut dari sliding plane, kemudian ada VF, di mana sudut lereng, kemudian ada VS, di mana kemiringan permukaan atas saat upper surface tidak tegak, tetapi naik atau menanjak yang diambil dari tension crack. Kemudian ada theta, di mana kemiringan sudut fraksi. Next. Setelah mengetahui keterangan yang berlaku tadi, dan gaya apa saja yang mengakibatkan material atau blok tersebut longsor, maka dengan parameter-parameternya, langsung dapat kita hitung FOS-nya atau failure of safety-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kegagalan bidang kedua, di mana analisis ini menjelaskan mengenai dalam longsoran bidang terdapat beberapa kadar. Menurut Everett Hawk dan John Bray, yaitu satu, permukaan geser dan retak tarik sejajar dengan lereng. Maksudnya, strek yang paralel dengan slope di mana strek yang sejajar dengan strek slope-nya. Kemudian yang kedua, retak tarik vertikal dan terisi dengan kedalaman ZW, di mana tegak lurus seperti gambar dan terisi dengan ZW atau groundwater dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga ada wetar yang memasuki permukaan geser sepanjang dasar retak tarik dan merembes sepanjang permukaan geser, di mana air masuk ke dalam sliding surface sepanjang crack sesuai gambar. Yang keempat ada gaya W, U, dan V. Semuanya terpusatkan pada massa dan blok yang akan tergelincir yang mengakibatkan dan gaya W, U, dan V semuanya terpusatkan pada massa atau blok yang akan tergelincir, yang mengakibatkan dan membuat gaya ke blok tersebut sehingga adanya ketahanan dan dorongan pada blok yang akan tergelincir tersebut. Yang kelima ada kuat geser, di mana permukaan geser ditentukan oleh kohesi dan sudut gesek yang dihubungkan oleh persamaan sebagai berikut. Nah, yang terakhir ada asumsi bahwa pelepasan sehingga tidak ada resistensi terhadap geser pada batas lateral pada massa batuan yang runtuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Dewi Fortuna. Silakan. Ya, terima kasih Saudari Nur. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis kegagalan bidang. Untuk faktor keamanan terhadap bidang gelincir merupakan rasio antara gaya penahan dengan gaya penggeraknya. Di mana di sini ada rumus faktor keamanan, yaitu gaya penahan dibagi gaya penggerak, sama dengan C itu cohesive strength untuk value surface-nya, dikali dengan A-nya itu merupakan luas area value surface-nya, ditambah sigma N, lalu dikalikan P dibagi sigma S, di mana untuk luas bidang gelincir, A-nya itu merupakan hal diferensiat
kosek versi P. Lalu di sini ada kita mencari perhitungan untuk U dan P-nya. Lalu di sini kita juga ada mencari rumus, yaitu W untuk tegangan retak pada permukaan lereng atas yang miring dengan berat bidang geser, dan W untuk tegangan retak pada muka lereng, yaitu berat bidang geser, di mana gamma W itu merupakan density air dan gamma R itu merupakan density dari batuannya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Iras. Silakan. Baik, yang selanjutnya, next, ada analisis kegagalan bidang 4. Ketika geometri lereng dan kedalaman air di tegangan retak diketahui, maka untuk perhitungan faktor keamanan adalah hal yang cukup sederhana. Namun kadang-kadang perlu untuk membandingkan tentang geometri lereng, kedalaman air, dan pengaruh kekuatan geser yang berbeda. Bisa menjadi agak membosankan. Untuk menyederhanakan perhitungan rasio P, Q, R, dan S adalah semuanya tidak berdimensi, yang berarti bahwa mereka bergantung pada geometri tapi tidak pada ukuran lereng. Oleh karena itu, dalam kasus ini di mana kohesi C sama dengan 0, faktor keamanan tidak tergantung pada ukuran lereng. Berikut ada contoh perhitungannya. Fs sama dengan 2C per Y per H dikali P ditambah Q petangan di P dikurangi R dalam kurung P ditambah S tan per dibagi Q ditambah R dikali S petangan di P, di mana Q untuk tegangan retak di permukaan lereng atas yang miring, Q untuk tegangan retak pada permukaan lereng. Next. Berikut ada contoh gambar dari grafik analisis kegagalan bidang. Next. Yang selanjutnya ada pengaruh air terhadap stabilitas. Yang pertama ada lereng kering, tidak ada tekanan air pada tegangan retak atau sepanjang permukaan luncur. Pada kondisi tersebut, gaya V dan U sama-sama 0 berkurang menjadi Fs sama dengan C per A dibagi W sin pipe ditambah petangan pipe dikali tan O. Kedua ada air hanya pada ketegangan retak. Hujan deras setelah lama dari mantra dapat mengakibatkan peningkatan cepat tekanan air di tegangan retak yang akan sedikit menahan masuknya air banjir permukaan kecuali drainase permukaan yang efektif telah disediakan dengan asumsi bahwa sisa massa batuan relatif kedap air. Berikut ada contoh untuk perhitungannya. Fs sama dengan Ca ditambah W cos pipe dikurangi V sin pipe tan dibagi W sin pipe ditambah V cos pipe. Atau sebagai alternatif sebagai berikut. Fs 2 dalam kurung 2C dibagi Y per H dikali P ditambah Q kotangan pipe dikurangi RS tan dibagi Q ditambah R dikali ditambah R dikali S kotangan pipe. Lalu yang ketiga air pada ketegangan retak dan permukaan geser. Yang keempat lereng jenuh dengan Richard berat dalam kurung Z sama dengan W. Next. Lalu selanjutnya ada kedalaman krek tegangan kritis 1. Dalam analisis yang telah disajikan, pengaruh kedalaman retak tarik dan kedalaman air pada retak tarik diilustrasikan pada gambar ini. Memberikan kedalaman tegangan kritis sebagai ZC per H sama dengan 1 dikurangi akar kotangan PF dikali tan PP. Untuk geometri lereng, posisi retak tarik adalah BC per dibagi H sama dengan 1 dikurangi akar ko PF dikali F kotangan PP sama dengan kotangan PF. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Juan. Baik, terima kasih Saudara Razwaldi. Berikutnya ke dalam tegangan kritis 2. Pada gambar pertama, di mana B, jarak dari crash menuju tension crack, sehingga grafik tersebut dapat digunakan untuk mengukur critical tension crack. Kemudian, pada gambar yang kedua dan juga yang ketiga digunakan untuk mengukur dry slope. Pada grafik ini kondisi benar-benar kering, sehingga kita bisa mengetahui saran kritis dari kedalaman tension crack jika mengakibatkan longsoran bidang.
Kemudian jenis penguatan. Yang pertama, penguatan dengan angkur tarik. Pemasangan angkur tarik merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan kestabilan bagian lereng. Kemudian, tegangan pada angkur atau T mengubah gaya normal dan gaya geser yang bekerja pada bidang geser, dan faktor keamanan lereng angkur diberikan oleh, bisa dilihat pada gambar. 2. Penguatan dengan grouting penuh. Untension dowels. Baja bertindak sebagai pin geser kaku di setiap bidang kelemahan di batu. Kemudian, metode menghitung penguatan yang disediakan oleh Dewey dikembangkan oleh Spang dan Edger tahun 1990. C. Jumlah geser medan yang menuruni bidang disebut gaya penggerak. Kemudian hasil kali total gaya normal, IN dan tangan sudut gesekan ditambah gaya kohesif disebut gaya penahan. Perkuatan dengan penopang. Metode alternatif adalah membangun penopang di ujung kaki untuk memberikan dukungan eksternal ke lereng. Biji penopang ini terutama berlaku di mana batu di sepanjang puncak sedikit lapuk, dan jika jangkar batu dipasang, pelapukan yang sedang berlangsung pada akhirnya akan menjadi baut. Bisa dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Sulistiani. Terima kasih Saudara Juan. Kemudian di sini ada longsoran bidang, di mana suatu tipe keruntuhan longsoran pada masa batuan yang bergerak dan terjadi di sepanjang bidang luncur atau gelincir. Kemudian kondisi geometris yang harus dipenuhi saat jenis keruntuhan bidang terjadi pada panjang bidang geser. Lereng mengalami retak tarik pada permukaan atas dan lereng dengan retak tegangan di muka, dan permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata atau hampir searah dengan kemiringan lereng. Kemudian ada bidang geser yang harus sejajar paralel atau hampir saja dengan kemiringan bidang harus lebih kecil dari kemiringan muka lereng, dan kemiringan bidang geser yang harus lebih besar dari sudut gesekan bidang. Selanjutnya ada ketika geometri lereng dan kedalaman air di tegangan retak diketahui, maka perhitungan faktor keamanan perlu untuk membandingkan rentang geometri lereng, kedalaman air, dan pengaruh kekuatan geser yang berbeda. Yang kelima, ada 4 jenis pengaruh air dalam stabilitas lereng, yaitu ada lereng kering, air hanya pada ketegangan retak, air pada ketegangan retak dan permukaan geser, serta lereng jenuh dengan recharge yang berat. Yang terakhir ada pemasangan jangkar yang dikencangkan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kestabilan bagian lereng. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.